Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Prasetyo. Dengan rekan saya ingin menjelaskan jaringan komputer atau CCNA, dasar-dasar switching, routing, dan nirkabel, yaitu kami bertiga dari kelas A. Dengan rekan saya Rehan Aditya. Saya Diran Nur Wahid. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.0.1. Pertama, mengapa saya harus ngambil modul ini? Yang modul 1 tuh basic device configuration. Terus yang 1.0.1, mengapa saya harus mengambil modul ini? Ini adalah modul pertama dari CCNA. Nah, CCNA, switching, routing, dan wireless and essential Anda. Anda tahu bahwa switch dan routing dilengkapi dengan beberapa konfigur dari bawaan. Jadi, mengapa Anda perlu mempelajari cara mengkonfigur switch dan router lebih lanjut? Nah, coba bayangkan Anda membeli satu set kereta api mini. Setelah memasangnya, Anda menyadari bahwa relnya hanya berbentuk oval sederhana dan gerbongnya hanya berputar searah jarum jam. Nah, Anda mungkin ingin relnya berbentuk angka 8 dengan jembatan layang. Nah, Anda mungkin ingin memiliki dua kereta yang beroperasi secara independen dan dapat bergerak ke arah berbeda. Bagaimana Anda bisa mewujudkannya? Anda perlu mengkonfigur ulang rel dan kontrolnya. Hal yang sama berlaku untuk perangkat jaringan, seperti administrator jaringan, dan memerlukan kontrol yang detail terhadap perangkat-perangkat di jaringan Anda. Ini berarti mengkonfigurasi switch dan router secara tepat agar jaringan Anda berfungsi sesuai keinginan Anda. Modul ini memiliki banyak aktivitas, pemeriksaan sintaks, dan pelacak paket untuk membantu Anda mengembangkan keterampilan ini. Next, Bang Dir. Nah, lalu yang 1.0.2, apa yang akan saya pelajari di dalam modul ini? Yang pertama itu judul modul, konfigur perangkat dasar. Tujuannya melakukan konfigurasi pada perangkat menggunakan praktik keamanan terbaik, security best practice. Selanjutnya itu ada judulnya. Yang pertama, mengkonfigurasi switch dengan pengaturan awal. Itu tujuannya mengkonfigurasi pengaturan awal pada skenario Cisco. Yang kedua, konfigurasi port switch. Konfigurasi tujuan port switch ini mengkonfigurasi port switch untuk memenuhi persyaratan jaringan. Yang ketiga, akses jarak jauh yang aman. Tujuannya mengkonfigurasi akses manajemen aman pada saklar atau dalam skenario. Selanjutnya, konfigurasi dasar router. Itu tujuannya mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router untuk merouterkan antar dua jaringan yang terhubung langsung menggunakan CLI. Yang terakhir, verifikasi jaringan yang terhubung langsung. Tujuannya verifikasi konektivitas antara dua jaringan yang terhubung langsung ke router. Selanjutnya, yang 1.3 itu kita di sini diminta untuk melakukan install paket tracer. Selanjutnya, nah, video 1.0.4 memulai paket tracer. Itu paket tracer adalah alat yang memungkinkan Anda untuk mensimulasikan jaringan nyata. Alat ini menyediakan 3 menu utama. Yang pertama, itu kamu bisa dapat
mendapatkan device dan menghubungkan menggunakan kabel atau wireless. Yang kedua, itu kamu bisa memilih menghapus, memeriksa, memberi label, dan mengelompokkan komponen dalam jaringanmu. Yang ketiga, itu kamu bisa mengelola jaringanmu dengan membuka network yang sudah ada, atau contohnya, menyimpan network saat ini dan memodifikasi profil pengguna atau preferensi. Jika kamu pernah menggunakan program seperti Word, Processor, dan Spreadsheet, nah, kamu juga familiar dengan perintah di menu file bagian atas, yaitu Open, Save, Save As, dan Exit. Bekerja sama seperti pada program lainnya. Tetapi ada dua perintah yang khusus untuk paket tracer. Yang pertama itu ada Open Seamless, menampilkan direktori contoh-contoh konfigurasi yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, itu Exit and Logout, menghapus informasi registrasi dari paket tracer ini dan memeriksa penggunaan berikutnya untuk login kembali. Next, Bang Dir. Yang 1.0.5 paket tracer logical and physical mode exploration. Nah, di sini pada model network dalam aktivitas paket tracer physical modem ini atau PTPM ini mencakup banyak teknologi yang bisa kamu kuasai dan dalam kursus Cisco Networking Academy. Nah, model ini mewakili versi sederhana dari bagaimana cell to medium size business network biasanya terlihat. Sebagian besar device di switch band office dan Warrenton data center sudah dipasang dan dikonfigurasi. Kamu baru saja direkrut untuk meninjau device dan network yang sudah terpasang. Tidak masalah jika kamu belum memahami semuanya. Silakan explore network sesuai keinginan kamu. Jika ingin lebih sistematis, nah, selanjutnya di modul 1.1. 1.1 Bang Dir. 1.1 ini nama modulnya configure a switch with installation setting. Sekarang ke 1.1.1 urutan booting switch. Yang pertama, itu sebelum kamu bisa melakukan configuration pada sebuah switch, kamu perlu menyalakan dan membiarkan melewati 5-stop boot sequence. Topik ini membahas dasar-dasar configuration sebuah switch dan mencakup lab di bagian akhir. Setelah Cisco switch dinyalakan, ia melalui 5 langkah boot sequence sebagai berikut. Langkah yang pertama, step pertama itu ada switch menjalankan power off cell test atau POS yang disimpan di ROM. POS memeriksa subsistem CPU. Ia menguji CPU, DRAM, dan bagian dari flash device yang membentuk flash file system. Step yang kedua, selanjutnya switch membuat bootloader software. Bootloader adalah program kecil di ROM yang dijalankan segera setelah POS selesai dengan sukses. Step ketiga, bootloader melakukan instalasi CPU tingkat rendah. Ia menginisialisasi register CPU yang mengontrol lokasi mapping memori fisik, jumlah memori, dan kecepatannya. Step 4, bootloader menginisialisasi flash file system pada papan sistem. Yang step 5,
Yaitu yang terakhir, bootloader menemukan dan memuat default iOS operating system software image ke dalam memori, lalu memberi control switch kepada iOS. Next, Bang Dir. Yang ke 1.1.2, the boot system command. Switch mencoba melakukan boot secara otomatis dengan menggunakan informasi dari boot environment variable. Jika variabel tidak ada di setel, switch akan mencoba memuat dan mengeksekusi file pertama yang dapat ditemukannya. Pada ZALS 2960 series switch, file image biasanya berada di dalam direktori dengan nama yang sama dengan file image, kecuali ekstensi atau bin. Pada kelas iOS operasi sistem kemudian menginisialisasi interface menggunakan kontrol Cisco iOS yang ada di file startup config atau config.txt di dalam flash. Contohnya itu ada boot system flash /c296 len-base 9 min mz dot 150 -2 /se/c2 2960 len-base 9 mz titik 150 -2.se.bin. Lanjutnya. Nah, tabel ini itu mendefinisikan setiap bagian dari perintah sistem boot. Perintah sistem boot itu definisinya perintah utama. Kilatan itu perangkat penyimpanan. Terus C296 strip len-base 9 strip mz 150 strip 2.si/ itu definisinya jalur ke sistem berkas. Selanjutnya C2960 strip len-base 9 strip mz 150 strip 2.si.bin itu definisinya nama file ISO-nya. Selanjutnya Bang Dir. Selanjutnya ada di 1.1.3. Itu indikator LED saklar atau switch LED indikator. Cisco Catalyst Switch memiliki beberapa status LED indikator. Lampu-lampu LED ini bisa digunakan untuk memantau aktivitas dan performa switch dengan cepat. Model dan seri switch berbeda, bisa memiliki jumlah LED yang berbeda dan letaknya juga berbeda. Contoh pada Cisco Catalyst 2960 switch. LED indikator. Nah, yang pertama tuh ada SYST. Yang kedua ada RPS. Ketiga touch. Yang keempat duplex. Kelima speed. Yang keenam PPOE. Nah, terus selanjutnya ada modem button. Modem button. Nah, sebentar Bang Dir. Nah, modem button ini untuk mengganti tampilan LED port. Selanjutnya, ada contohnya. Kalau off itu switch-nya mati, kalau green normal, kalau ember itu kayak jingga gitu, itu menandakan powernya ada masalah. Selanjutnya Bang Dir. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya 1.1.4 itu recovering from a system crash. Itu jika ISO operasi sistem
tidak dapat digunakan karena file sistem rusak atau hilang, bootloader bisa memberikan akses ke switch. Bootloader memiliki command line untuk mengakses di file di flash memory. Nah, langkah-langkah akses bootloader itu yang pertama, hubungkan PC ke switch console port menggunakan console cable. Lalu atur terminal emulation software. Yang kedua, cabut kabel power switch. Ketiga, colokan kembali kabel power dan dalam 15 detik tekan dan tahan mode button saat sistem LED masih berkedip hijau. Yang keempat, lepaskan button setelah sistem LED menyala amber sebentar lalu hijau solid. 5. From bootloader switch akan muncul di terminal. Lanjutnya Bang Dir. Nah, seperti itu switch set. Nah, itu seperti contoh from pemulihannya, from bootloadernya. Nah, bootloader bisa digunakan untuk inisialisasi flash. Kedua, format flash, install IOS baru, ubah boot variabel, recovery password. Selanjutnya 1.1.5. 1.1.5 itu switch management access atau manajemen akses switch. Agar switch bisa diakses secara remote, switch virtual interface atau SPI harus dikonfigur dengan alamat IP versi 4 plus subnet mask atau IP versi 6 plus prefix leg. SPI adalah interface virtual, bukan port fisik. Agar bisa diakses dari jaringan luar, switch juga harus dikonfigurasi dengan default gateway, sama seperti home device. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang 1.1.6 itu ada switch SPI configure atau contoh konfigurasi switch SPI. Secara default, switch dikonfigurasi agar manajemennya dikontrol melalui VLAN 1. Semua port ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Demi keamanan, sebaiknya gunakan VLAN selain VLAN 1 untuk VLAN manajemen, seperti VLAN 99 pada contoh. Langkah 1, konfigurasi antarmuka manajemen. Dari konfigurasi antarmuka, IP versi 4 dan subnet mask diterapkan ke SPI, manajemen switch, secara spesifik. SPI atau VLAN 99 akan diberi alamat IP versi 4 172.17.19.11/24 dan alamat versi 6-nya 2001 DB8 ACAD 99.21/64 seperti yang ditunjukkan. Catatan SPI from VLAN 99 with not ketika akan muncul sebagai pop-up. Sehingga VLAN 99 dibuat dengan ada perangkat yang terhubung ke port switch yang tersedia yang terkait dengan VLAN 99. Lanjutnya Bang Dir. Terputus. Bentar ya, terputus jaringannya. Kita coba lagi. Oke, maaf tadi ada kendala, yaitu internetnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan 1.1.7 lab configuration switch dasar. Yang bagian pertama ini atau part 1, hubungkan kabel network ke verifikasi configure default switch.
Yang kedua, lakukan konfigurasi dasar pada network device. Yang ketiga, itu verifikasi dan uji konektivitas network. Kamu bisa dapat melatih keterampilan ini menggunakan paket tracer atau peralatan lab jika tersedia. Oke, selanjutnya 1.2 Bang Dir. Config yang 1.1.2 configure port switch. 1.1.2 itu titik 1 duplex communication atau komunikasi duplex. Itu port pada switch dapat dikonfigurasi secara independen untuk kebutuhan yang berbeda. Topik ini membahas cara mengkonfigur switch port dan memverifikasi konfigurasi, kesalahan umum, serta bagaimana melakukan troubleshoot pada switch configuration issue. Full duplex communication meningkatkan efisiensi bandwidth dengan memungkinkan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ini juga dikenal sebagai bidirectional communication dan membutuhkan microsegmentation. Sebuah microsegmentation LAN tercipta ketika switch port hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan beroperasi dalam mode full duplex jika ada collision domain yang terkait. Maaf, koreksi terputus lagi. Nah, apa jaringannya? Maaf ya, teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi. Tapi nggak muncul gambar. Bentar, diakalin dulu. Kita pause bentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada berbeda dengan full duplex. Full duplex bersifat unidirection atau half duplex menimbulkan masalah performa karena data hanya dapat mengalir ke satu arah pada satu waktu, seringkali menyebabkan collision. Half duplex connection biasanya ditemukan pada perangkat lama seperti hubs. Half duplex hubs telah digantikan oleh switch yang secara default menggunakan full duplex communication. Next Bang, guys, scroll. Itu ada contohnya switch ke switch, itu communication itu duplex penuh, secara penuh, atau full duplex communication. Itu dari switch ke hub setengah-setengah atau half duplex. Lagi Bang. Nah, itu gigabit. Nah, gigabit Ethernet atau NIC 10 Gbps memerlukan koneksi duplex penuh agar dapat beroperasi dalam mode duplex penuh. NIC sirkuit deteksi tabrakan pada NIC dinonaktifkan. Duplex penuh menawarkan efisiensi 100% di kedua arah transmisi dan penerimaan. Selanjutnya 1.2.2. Configure switch port at a physical layer. Switch port dapat dikonfigur secara manual dengan pengaturan duplex dan speed tertentu. Gunakan perintah duplex pada interface configuration mode untuk menentukan duplex secara manual. Gunakan perintah speed untuk menentukan kecepatan port. Contoh, kedua speed dalam teknologi sebaiknya beroperasi dalam full duplex, yaitu 100 Mbps. Scroll ke bawah, Bang. Bang Dir. Oke. Nah, di sini ada melakukan konfigur. Pertama, konfigur terminal antarmuka interface VLAN 1, interface Ethernet 1 0/1 duplex full duplex. Lalu
kecepatan 100 Mbps, kita tentukan 100 Mbps, dan N. Scroll Bang. Bisa di scroll Bang Dir. Lanjut ke 1.2.3. Nah, di Oh, sini. Oke. 1.2.3 audio mixer. Nah, dulu jenis kabel straight touch dan atau crossover harus disesuaikan ketika menghubungkan ke perangkat. Fitur auto mix atau automatic medium dependent interface crossover menyelesaikan masalah ini. Jika auto mix aktif, interface secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang digunakan untuk menyesuaikan koneksi. Pada Cisco, switch terbaru digunakan perintah mix auto. Scroll Bang Dir. Selanjutnya Bang Dir. Nah, Keberapa Mas? Ini catatan. Ya, catatan. Catatan. MX aktif secara default, secara cashless, yaitu 2960 atau 3550 yang lebih lama. Kedua, itu tidak tersedia pada model lama, cashless 2950 atau 3550. Untuk memeriksa status itu kita perintahkan show controller Ethernet controller flash Ethernet 0/1 PHY. Itu menampilkan memeriksa status. Coba bentar ya. Bentar. Oke, yang selanjutnya 1.2.4 perintah verifikasi switch. Pertama itu menampilkan itu perintah ISO itu menunjukkan antarmuka. Tampilan konfigur startup, tampilkan konfigurasi dengan sedang berjalan, menunjukkan lampu kilat, versi pertunjukan S1. Selanjutnya menunjukkan riwayat. Selanjutnya Bang Dir. Tampilkan tabel alamat MAC atau menunjukkan tabel alamat MAC. Selanjutnya Bang Dir. 1.2.5 verifikasi konfigurasi port. Gunakan perintah show running config untuk memverifikasi konfigur switch. Contoh output interface pas Ethernet 0.18. Dikonfigurasi dengan VLAN 99. VLAN 99 diberi alamat IP versi 4 172.17.9.11 dengan subnet NAS 255.255.255.0. Itu default gateway-nya ada 172.17.19.1. Gunakan show interface untuk melihat status dan statistik port. Contoh output untuk pas Ethernet 1.1.0/18. Scroll Bang Dir. Nah, seperti itu tampilannya kalau di CLI. Selanjutnya nah, kalau kita menggunakan show interface pas Ethernet 0/18 ya munculnya nih yang muncul keterangannya protokolnya up itu connected. Kalau up down itu ada masalah, harusnya up.
harus up. Lanjutnya Bang Dir. 1.2.6 Network Access Layer Issue. Masalah lapisan akses jaringan. Output dari show interface sangat berguna untuk mendeteksi masalah media. Where layer atau ISAP adalah port mendeteksi carrier signal. Data link layer, line protocol ISAP. Apakah left diterima? Kemungkinan masalah. Kenapa? Interface up dari protokol down. Mismatch. Encapsulation di port ujung lain error disable atau masalah hardware. Scroll Bang Dir. Nah, jika interface atau protokol down ketika kabel terpasang atau port lain mati. Kedua, yang selanjutnya administration down, port dimatikan dengan perintah shutdown. Nah, itu ada output perintah show interface menampilkan atau menghilang atau statistik untuk antarmuka pas Ethernet 018. Seperti itu, seperti contoh. Selanjutnya Bang Dir. 127. Interface input dan output error atau kesalahan input dan output antarmuka. Kesalahan input adalah input error ada sama dengan total error pada perangkat yang diterima, termasuk run, gian, CRC, no buffer, frame overrun, dan ignored. Run frame itu adalah frame minimum 64 bit. Biasanya NIC rusak atau collision. Gian itu adalah frame yang maksimum ukurannya ukuran maksimum. CRC error biasanya akibat kabel atau media error, interface, kabel longgar atau rusak atau salah kabel. Output error adalah total error pada saat keluar, paket keluar. Collision atau tabrakan normal pada hal duplex, tapi tidak boleh ada di full duplex. Late collision atau tabrakan akhir terjadi setelah 512 bit frame telah dikirim. Biasanya karena kabel terlalu panjang atau duplex mismatch. Selanjutnya Bang Dir. 128. 128 adalah troubleshooting network access layer issue. Jika koneksi buruk tidak ada, gunakan show interface. Jika interface down, pastikan kabel benar dan tidak rusak. Selanjutnya periksa setting speed. Ketiga, yaitu jika interface up masih bermasalah, periksa noise atau IM. Jika ada green, GIS, gian, CRI atau error, periksa collision, pastikan duplex match. Ini kedua sisi. Lanjutnya Bang Dir, 129. Pemeriksaan syntax configure port. Tugas konfigurasi antarmuka saklar berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Nah, itu duplex sama dengan auto. Coba Bang Dir tampilkan. Nah, kita menampilkan konfigur terminal. Selanjutnya kita ketikkan interface Ethernet buat masuk ke config interface pas Ethernet 0/1. Kita ketikkan duplex auto, speed auto, mix auto. Jadi dia semuanya auto. Enggak dipatok dari 100 gitu, enggak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan 1.3. Nanti Mas skip dulu Mas, kita ganti akun dulu ini. Ya, jadi
Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Aldi, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1.3 yaitu akses jarak jauh yang aman. Selanjutnya, di mana di dalam 1.3.1 yaitu operasi telnet, di mana kita selalu memiliki akses langsung ke switch. Jadi saat perlu mengonfigurasi, kita harus dapat mengaksesnya dari jarak jauh yang sangat penting untuk memastikan akses kita itu aman. Dan topik ini yaitu membahas cara mengkonfigurasi secure cell atau SSH untuk akses jarak jauh, yaitu kita sebagai tracer memberikan kita kesempatan untuk mencobanya sendiri. Jadi di mana telnet di sini yaitu menggunakan port TCP 23. Ini adalah protokol lama yang menggunakan transmisi teks bisa yang biasa yang tidak aman untuk autentikasi login atau nama pengguna dan kata sandi. Dan data yang dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi perlu ancaman dapat memantau paket menggunakan WireSat. Misalnya pada gambar pelaku ancaman mendapatkan nama pengguna admin dan kata sandi CCNA dari sesi telnet. Yang dimana pada gambar itulah contohnya. Coba dilihatkan Adira. Nah, di situ itulah contohnya. Dan selanjutnya di mana 1.3.2 yaitu operasi SSH, di mana secure cell atau SSH adalah protokol yang aman menggunakan port TCP 22. Jadi protokol ini menyediakan koneksi manajemen yang aman atau transkripsi ke jaringan jarak jauh. SSH seharusnya menggantikan telnet untuk koneksi manajemen, di mana SSH memberikan keamanan untuk koneksi jarak jauh untuk menyediakan enkripsi yang kuat saat perangkat diautentikasi atau nama pengguna dan kata sandi, dan juga untuk data yang ditransmisikan antara perangkat yang berkomunikasi. Jadi misalnya gambar menunjukkan tangkapan WireSat dari sel SSH. Jadi pelaku ancaman dapat melacak sesi tersebut menggunakan alamat IP perangkat administrator. Namun tidak seperti telnet dengan SSH nama pengguna dan kata sandi dienkripsikan. Jadi seperti yang ada di gambar itu. Dan selanjutnya di mana di sini yaitu 1.3.3 yaitu verifikasi switch mendukung SSH. Jadi untuk mengaktifkan SSH pada switch Catalytic 2960, jadi switch tersebut harus menggunakan versi perangkat lunak iOS yang mencangkup fitur dan kemampuan kriptografi atau transkripsi guna perintah show version pada switch untuk melihat iOS yang sedang dijalankan oleh switch. Jadi namun berkas iOS yang menyertakan kombinasi K9 mendukung fitur dan kemampuan kriptografi transkripsi. Contohnya yaitu untuk menunjukkan keluaran dari perintah show version, di mana di situ dapat kita lihat perintahnya show version. Nah, jadi dia akan keluar Cisco IS software, C29 software, dan seterusnya, version juga keluar dan software juga keluar. Dan selanjutnya di mana di dalam 1.3.4 yaitu konfigurasi SSH, sebelum kita mengkonfigurasi SSH, saklar harus dikonfigurasi minimal dengan nama host yang unik dan pengaturan konektivitas jaringan yang benar. Jadi di mana di langkah 1 ini yaitu verifikasi dengan SSH. Jadi gunakan perintah show IP SSH untuk memverifikasi bahwa switch mendukung SSH. Jika switch tidak menjalankan iOS yang mendukung fitur kriptografi, perintah ini tidak dikenali. Seperti yang ada di perintah itu yaitu show IP SSH. Dan selanjutnya langkah kedua, dan di dalam 1.3.5 yaitu verifikasi SSH beroperasi. Di mana di PC klien SSH seperti putih digunakan untuk terhubung ke server SSH. Misalnya asumsikan konfigurasi berikut. Nah, jadi di sini ada SSH diaktifkan pada saklar S1 dan juga antarmuka VLAN 98 atau SVI dengan alamat IP
IP 4 yaitu 172.17.99.11 pada saklar S1 dan juga PC1 dengan alamat IP 4 yaitu 172.17.99.21 di mana gambar menunjukkan pengaturan putih untuk PC1 untuk melakukan koneksi SSH alamat IP SPI VLAN S1 dan di sini kita lihat tuh di situ kita lihat bahwasanya dan switch yaitu memiliki internet yang sama untuk terhubung. Dan selanjutnya, jadi setelah terhubung, pengguna akan diminta nama pengguna dan kata sandi seperti yang ditunjukkan pada contoh menggunakan konfigurasi dari contoh sebelumnya. Nama pengguna admin dan kata sandi SSNA dimasukkan setelah memasukkan kombinasi yang tepat. Penggunaan terhubung melalui SSH ke antarmuka berbasis perintah CLI pada switch Catalyst 296 dan di sini kita disuruh login admin dan kita masukkan passwordnya dan enable kita masukkan password lagi dan baru kita di situ bisa mengkonfigurasinya. Dan selanjutnya di mana di sini modul 1.3.6 yaitu paket transfer konfigurasi SSH. Di sini SSH sebaiknya menggunakan telnet untuk koneksi manajemen. Telnet jadi digunakan untuk komunikasi teks biasanya yang tidak aman. SSH memberikan keamanan untuk koneksi jarak jauh dan menyediakan enkripsi yang kuat untuk semua data yang ditransmisikan antar perangkat. Dalam aktivitas ini kita akan mengamankan saklar jarak jauh dengan enkripsi kata sandi dan SSH. Nah, selanjutnya di sini 1.4.1 konfigurasi pengaturan dasar router. Jadi di mana sejauh ini model ini hanya membahas tentang switch. Jika kita ingin perangkat dapat mengirimkan dan menerima data di luar jaringan kita perlu mengkonfigurasi sebuah router. Jadi topik ini mengajarkan kita konfigurasi router dasar dan menyediakan dua pemeriksaan sintaks dan aktivitas pelacak paket agar kita dapat melatih keterampilan ini. Di mana router Cisco dan switch Cisco memiliki banyak keamanan, keduanya mendukung sistem operasi modul yang serupa. Jadi struktur perintah yang serupa dan banyak perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat memiliki langkah konfigurasi awal yang serupa, sedangkan sebagai contoh tugas konfigurasi berikut hanya dilakukan harus selalu dilakukan: beri nama perangkat atau membedakannya dari router lain dan konfigurasi kata sandi seperti yang ditunjukkan pada contoh, yaitu untuk bendera lah contohnya. Nah, jadi di mana di sini router yaitu kita akan melakukan perintah yaitu untuk mengubah nama, habis itu kita akan membuat password, akan membuat password lagi untuk LAN VT dan kita akan menyembunyikan password tersebut. Jadi di mana kita akan konfigurasi terminal dan habis itu kita akan mengubah namanya dengan perintah hostname dan kita habis itu kita akan masuk ke konsol 0 untuk membuat password dan habis itu kita akan masuk ke LAN VTY untuk menambahkan password dan kita akan melakukan penyembunyian password dengan cara perintah service password encryption. Dan selanjutnya itu konfigurasi banner untuk memberikan pemberitahuan hukum tentang akses tidak sah seperti yang ditunjukkan dalam contoh, di mana kita akan membuat sebuah banner atau sebuah perintah gitu. Jadi kita akan membuat banner dilarang masuk. Jadi kalau kita tetap memaksa masuk, maka kita akan kena suatu hukum lah begitu, dan kita bisa terkena masalah di situ. Dan keduanya dan habis itu simpan perubahan pada router seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Dan di sini kita akan melakukan
perubahan pada router dengan perintah copy running config, habis itu kita ke startup config begitu. Dan selanjutnya dan di mana di sini 1.4.2 yaitu pemeriksaan sintak konfigurasi pengaturan dasar router. Jadi di mana di dalam aktivitas ini di dalam aktivitas sintaks ini kita akan mengkonfigurasi pengaturan dasar untuk router 2. Coba dijalankan Bang Dira. Sebentar ini ngopinya nggak mau. Kita atur. Ya, selanjutnya saja. Ada. Nah, di mana di sini 1.4.3 yaitu topologi tumpukan ganda, di mana salah satu fitur pembedaan antara switch dan router adalah jenis antarmuka yang didukung, misalnya switch layer 2 mendukung LAN. Oleh karena itu, switch ini memiliki beberapa port fast internet atau gigabyte internet. Jadi topologi tumpukan ganda pada gambar digunakan untuk mendemonstrasikan konfigurasi antarmuka IP4 dan juga IP6 router. Nah, dapat kita lihat di gambar itu seperti itulah contohnya. Dan selanjutnya, nah di mana di sini 1.4.4 yaitu konfigurasi antara router antarmuka router, di mana router mendukung LAN dan WAN serta dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Jadi oleh karena itu router mendukung beberapa jenis antarmuka, misalnya ISL memiliki 1 atau 2 antarmuka gigabyte internet terintegrasi dan slot kartu antarmuka WAN berkecepatan tinggi atau HWIC untuk mendemonstrasi mengakomodasi jenis antarmuka jaringan lainnya. Jadi termasuk antarmuka serial DSL dan kabel. Dan selanjutnya, nah sepertilah contohnya yaitu untuk konfigurasi antarmuka yaitu interface gigabyte, kita masuk ke 0, habis itu kita akan masukkan IP address, IPv4, juga IPv6. Habis itu kita masuk lagi ke interface gigabyte internet 1, yaitu kita masukkan IP lagi dan seterusnya. Dan selanjutnya, nah habis itu di sini kita 1.4.5 yaitu pemeriksaan sintaks konfigurasi router. Di mana dalam aktivitas pemeriksaan sintaks ini kita akan mengkonfigurasi R2 dengan antarmuka IPv4 dan juga IPv6-nya. Coba bisa dijalankan tidak? Nggak bisa ini. Ya, udah selanjutnya saja. Oh ini bisa nih. Nah, jadi untuk konfigurasi yang terbuka perintah seperti itu yaitu interface, kita masuk dulu mau kemana, dan juga kita akan masukkan IPv4-nya dan kita akan masukkan IPv6-nya dan kita bisa menskripsikan link untuk R1-nya begitu. Dan selanjutnya di mana di sini kita akan di mana di sini 1.4.6 yaitu antarmuka loopback IPv4 yaitu konfigurasi umum lainnya dari router ke Cisco iOS adalah mengaktifkan antarmuka loopback. Jadi antarmuka loopback adalah antarmuka logis internal router. Antarmuka ini tidak digunakan ke port fisik dan tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Jadi antarmuka ini dianggap sebagai antarmuka perangkat lunak yang secara otomatis berada dalam status aktif selama router berfungsi gitu. Jadi antarmuka loopback berguna dalam pengujian dan pengelolaan perangkat Cisco iOS karena memastikan setidaknya satu antarmuka akan selalu bersedia. Misalnya antarmuka ini dapat digunakan untuk tujuan pengujian seperti menguji perutean internal dengan
simulasi jaringan di belakang router. Jadi antarmuka loopback juga umum digunakan di lingkungan lab untuk membuat antarmuka tambahan. Misalnya kita dapat membuat beberapa antarmuka loopback pada router untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan untuk keperluan praktik, konfigurasi, dan pengujian. Dalam kurikulum ini kita sering menggunakan antarmuka loopback untuk mensimulasikan tautan ke internet. Mengaktifkan dan menetapkan alamat loopback itu mudah. Selanjutnya, nah di sini seperti itulah interface loopback. Habis itu kita masukkan number, habis itu kita IP address, dan beberapa termuka loopback dapat diaktifkan pada router. Alamat IPv4 untuk setiap antarmuka loopback harus memiliki unik dan tidak digunakan oleh antarmuka lain. Seperti yang ditunjukkan pada contoh konfigurasi antarmuka loopback 0 pada R1. Di sinilah interface loopback kita masukkan loopback 0, dan habis itu kita IP address, IPv4, dari router, habis kita exit, dan begitulah perintahnya. Dan selanjutnya di mana di sini 1.4.7 yaitu paket tracer konfigurasi antarmuka router. Di sini kita diminta untuk melakukan praktik, tetapi kita sudah melakukan praktikum, dan selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan sudah cukup, dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adira. Oke, langsung saja kita di sini di 1.5, 1.5.1 ada interface verifikasi antarmuka, di mana di sini mengkonfigurasi router Anda kecuali Anda memverifikasi konfigur dan konektivitasnya. Topik ini membahas perintah-perintah yang digunakan untuk memverifikasi jaringan yang terhubung langsung. Topik ini mencakup dua pemeriksaan sintak dan pelacakan paket. Ada beberapa perintah, yaitu perintah show yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi suatu antarmuka. Topologi pada gambar digunakan untuk mendemonstrasikan verifikasi pengaturan antarmuka router. Contohnya seperti ini. Dapat kita lihat di sini sudah memverifikasi antarmuka router antara PC 1 di router 1 dan PC 2 di router, PC 3 dan 4 di router 2 ini dapat terhubung. Perintah berikut sangat berguna untuk mengidentifikasikan status antarmuka dengan cepat, yaitu contohnya show IP interface brief dan show IP6 interface brief. Ini menampilkan ringkasan semua antarmuka termasuk alamat IP4 atau IP6 dari antarmuka dan status operasional saat ini. Show running config interface ID ini menampilkan perintah yang ditetapkan pada antarmuka yang ditentukan. Tampilkan router IP dan tampilkan router IP6 ini menampilkan isi tabel perouteran IP4 dan IP6 yang tersimpan dalam RAM di Cisco iOS 15. Antarmuka aktif dan muncul di tabel perouteran dengan entry terikat yang diidentifikasikan dengan kode C terhubung atau L lokal, dan versi iOS sebelumnya yang hanya satu entry dengan kode C yang akan muncul. Kemudian 1.5.2 verifikasi status antarmuka. Output dari perintah show interface brief dan show interface brief IP6 brief interface brief dapat digunakan untuk menampilkan status semua antarmuka pada router dengan cepat. Anda dapat memverifikasikan bahwa antarmuka tersebut aktif dan beroperasional sebagaimana yang ditunjukkan oleh status, dan protokol seperti yang ditunjukkan pada contoh output yang berbeda dengan menunjukkan masalah pada konfigurasi atau kabel. Seperti ini contohnya, sini router 1 show interface brief, munculnya akan seperti ini. Kemudian 1.5.3 verifikasi alamat tautan lokal dan multicast IP6. Keluaran dari perintah show IP6 interface brief menampilkan dua alamat IP yang dikonfigurasi per antarmuka. Satu alamat adalah alamat unicast global IPv6 yang dimasukkan secara manual. Alamat lainnya yang dimulai dengan FE80 dan alamat unicast link lokal untuk antarmuka tersebut. Alamat link lokal ditambahkan secara otomatis ke antarmuka setiap kali alamat unicast global ditetapkan. Antarmuka jaringan IP6 diharuskan memiliki alamat link lokal, tetapi belum tentu alamat unicast global. Perintah show IP6 interface gigabit
git Ethernet 0/0/0/0 menampilkan status antarmuka dan semua alamat IP6 yang dimilikinya. Selain alamat router lokal dan alamat unikas global, outputnya juga mencakup alamat multicast yang ditetapkan antarmuka dimulai dengan awalan F02 seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Sini show IP interface gigabit Ethernet 0/0/0/0. Keluarnya akan seperti ini. 1.5.4 verifikasi konfigurasi antarmuka. Output dari perintah show running config interface menampilkan perintah seadanya yang ditetapkan antarmuka yang ditentukan seperti yang ditunjukkan. Contohnya seperti ini, show running config interface gigabit Ethernet 0/0/0/0 akan keluar seperti ini. Dua perintah berikut digunakan untuk menampilkan informasi antarmuka yang lebih rinci. Contohnya show interface menampilkan informasi antarmuka dan jumlah aliran paket yang semua antarmuka pada perangkat. Show IP interface dan show IP6 interface menampilkan informasi terkait IP4 dan IP6 semua antarmuka pada router. .5 verifikasi route. Output dari perintah show IP route dan show IP6 route menampilkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dan 3 entry antarmuka host lokal seperti yang ditunjukkan pada contoh. Router host lokal memiliki jarak administratif 0. Router ini juga memiliki MAC 32 untuk IP4 dan MAC 128 untuk IP6. Router host lokal ditunjukkan untuk route pada router yang memiliki IP tersebut. Route ini digunakan agar router dapat memproses paket yang ditunjukkan ke IP tersebut. Contohnya untuk IP route akan keluar seperti ini. Ini untuk show IP V6 route akan keluar seperti ini. Tanda C di samping route dalam table routing menunjukkan bahwa ini adalah jaringan yang terhubung langsung ketika antarmuka route dikonfigurasi dengan alamat unikas global yang berada dalam status up. Verifikasi dan prefiksi IP V6 ditambahkan dengan table routing IP6 sebagai route yang terhubung. Alamat unikas global IP6 diterapkan pada antarmuka install dalam table route sebagai router route lokal. Route lokal memiliki awalan 128. Route lokal digunakan oleh table router untuk memproses paket secara efisien dengan alamat antarmuka route sebagai tujuan. Perintah ping untuk IP6 identik dengan perintah yang digunakan untuk IP V4 kecuali menggunakan alamat V6 seperti yang ditunjukkan pada contoh. Perintah ping digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 3 antara router 1 dan PC 1. Contohnya seperti ini. Kemudian di 1.5.6 output perintah filter show. Perintah yang menghasilkan beberapa layar keluaran secara default akan dijeda setelah 24 baris di akhir keluaran yang dijeda text more akan ditampilkan menekan enter akan menampilkan baris berikutnya dan menekan spasi akan menampilkan rangkaian baris berikutnya. Gunakan perintah panjang terminal untuk menentukan jumlah baris yang ditekan nilai 0 mencegah router berhenti di antara layar keluaran. Fitur ini sangat berguna yang meningkatkan pengalaman menggunakan di CLI adalah pemfilter output show. Perintah pemfilteran dapat digunakan untuk menampilkan bagian output tertentu. Untuk mengaktifkan perintah pemfilteran, masukkan karakter setelah pemerintahan show lalu masukkan versi pemfilteran. Parameter penyaringan yang dapat dikonfigurasikan setelah pipa. Ini maksudnya I besar masuk. So IP interface brief akan keluar seperti ini. Pengecualian so IP interface brief. Keluar seperti ini. Nah, ini contohnya. Catatan filter keluaran dapat digunakan dalam kombinasi dengan perintah show apapun. Contohnya
bisa. So running office section line console no. Kemudian selanjutnya ada 1.5.8 fitur riwayat perintah. Fitur riwayat perintah berguna karena menyimpan sementara daftar perintah yang dieksekusi yang akan dipanggil kembali. Untuk mengambil perintah dalam buffer riwayat, tekan Ctrl P atau tombol panah atas. Output perintah dimulai dengan perintah terbaru. Ulangi urutan tombol untuk memanggil kembali perintah yang lebih lama secara berurutan. Untuk kembali ke perintah yang lebih baru dalam filter riwayat, tekan Ctrl N untuk tombol panah bawah. Ulangi urutan tombol untuk memanggil kembali perintah yang lebih baru secara berurutan. Contohnya seperti ini, terminal history size 200 show history. Akan keluar seperti ini perintah-perintah yang sudah kita masukkan. Ini contohnya. Coba kita masukin. Coba kita ini. So history, so running config nih akan muncul semua history comment yang sudah kita masukkan. Kemudian 1.5 paket tracer verifikasi jaringan yang terhubung langsung. Sini ada paket tracer, sini kita sudah kerjakan, bisa lihat di channel YouTube ya. Sini ada ujian, kita skip aja langsung ke sini. Ada paket tracer 1.6.1 juga sudah ada di channel YouTube ya, bisa dilihat di channel YouTube saya, Rehan dan Mas Aldi. Sini ada titik 1.6 konfigurasi pengaturan dasar router. Ini juga pakai tracer ya, bisa dilihat juga di channel YouTube saya dan Mas Aldi, kesempatan router. Jadi saya yang pelajari dalam modul ini, kita mempelajari konfigurasi switch dengan pengaturan awal, konfigurasi port speed, kemudian akses jarak jauh yang aman menggunakan telnet, atau biasanya kita pakai SSH ya di putih. Konfigurasi dasar router, kasih jaringan yang terhubung langsung. Udah berapa menit Mas Aldi? Yang kita presentasikan sudah cukup, sudah habis. Ya, Ada tambahan Mas Aldi, Rehan? dari saya cukup. Mungkin saya kembalikan ke pembawa acara kali ini ya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.